Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melaksanakan perkuliahan yang ke-14 atas ridho dan berkenannya. Untuk mata kuliah pada saat ini adalah mata kuliah kewarganegaraan dan mengenai atau bab tentang integrasi nasional. Para mahasiswa sekalian, sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beraneka ragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Jadi negara kita seperti itu. Jadi biarpun sudah merdeka beberapa tahun, tapi permasalahan integrasi masih perlu diperhatikan. Dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatar belakang kesukuan, konflik antar pemeluk agama, konflik karena kesalahpahaman budaya, dan semacamnya. Persoalan integrasi nasional di Indonesia sejauh ini masih belum tuntas. Perlu terus dilakukan pembinaan dan perhatian secara khusus. Integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia, ini subbab yang pertama. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional itu apa? Integrasi nasional adalah penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak, masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Nah, ini integrasi nasional. Kemudian yang kedua, pentingnya integrasi nasional ini bagaimana? Jadi integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi sangat diperlukan untuk membangun kejayaan negara ini, kejayaan bangsa ini dibutuhkan masyarakatnya atau rakyatnya berintegrasi. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat maupun negara. Demikian pula negara yang senantiasa diwarnai konflik, di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional. Inilah saudara-saudara sekalian pentingnya integrasi. Kita
mencari contoh aja atau berpijak pada pengalaman aja. Negara-negara yang sekarang gejolak seperti Palestina ini seakan-akan gejolak selamanya. Afghanistan, Irak, dan negara-negara lain di Afrika maupun di Asia ini. Insya Allah, alhamdulillah di Indonesia tidak terjadi seperti negara-negara itu. Perang berkelanjutan, tidak berhenti-berhenti. Ini yang senantiasa harus dijaga oleh seluruh warga negara, seluruh rakyat. Sehingga saudara-saudara perlu mewaspadai, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan primordial masing-masing tiap suku itu. Jadi dari sub-sub sistem ini akan menjadi sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan memang tidak mudah saudara-saudara mempersatukan, ini perlu perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini perlunya warga negara paham betul tentang kondisi negara kita. Kemudian masyarakat majemuk memiliki karakteristik sebagai berikut. Masyarakat yang majemuk ini beda dengan negara-negara yang hanya satu bangsa atau suku bangsanya sedikit. Kita ini ribuan suku bangsa, ribuan adat istiadat, ribuan pulau dan sebagainya. Yang pertama adalah terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Jadi kebudayaannya beda tiap suku. Oh, ini suku Dayak, ini suku Jawa, ini suku Sunda dan sebagainya. Ini sub kebudayaannya berbeda-beda. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer. Jadi struktur sosialnya juga berbeda-beda. Adat istiadatnya antar suku juga berbeda. Yang ketiga, yang C, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Biarpun dia dinamakan bangsa yang kecil atau suku bangsa, ya, dia ini hal-hal yang mendasar ini sulit karena mungkin dari SDM-nya atau kemampuan warganya ini masih rendah dan sulit diatur. Ini ciri-ciri dari masyarakat majemuk. Kemudian yang D, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini masih sering terjadi di daerah-daerah tertentu. Ini konflik antar kelompok ini masih sering kita lihat. Selanjutnya secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Jadi masyarakat yang dalam bentuk kelompok-kelompok suku yang kecil ini, untuk integrasi sosialnya ini perlu ada sedikit menekan dengan dibuatkan aturan, dengan memperhatikan adat istiadatnya ini seperti harus diwajibkan. Karena kemampuan masyarakat masih perlu proses untuk
integrasi. Kemudian adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Nah, ini politik ini ya ada yang daerah ini politik atau katakan aja politik praktis ya partai politik, oh di daerah sini kuat, di sini lemah, di sini yang kuat ini dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa dominasi politik ini dari pelaksanaan pemilihan pilkada, legislatif dan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan presiden. Jadi kita dari data itu. Sehingga inilah masyarakat yang majemuk. Kemudian secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Nah, jadi perbedaan kedaerahan pun juga sering kita jumpai banyak, misalnya komunitas Tuban di Jakarta, ya ini daerah ya. Kemudian komunitas Jawa Timur di Papua sana ada, komunitas kalau di luar negeri komunitas Indonesia juga ada. Di Eropa, di negara manapun ini juga terjadi itu, biar kita memang butuh ketemu sama sesama teman kita atau bangsa Indonesia di luar negeri. Secara vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Jadi secara vertikal lapisan atas dan bawah ini sangat nampak di masyarakat Indonesia. Suku bangsa kedaerahan dalam keadaan tertentu dan wilayah tertentu mereka mewujudkan rasa kesetiakawanan, solidaritas dengan sesama suku bangsa dan daerahnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya serta bahasa daerah di Indonesia. Jadi jumlah bahasa daerah ini boleh dikatakan hampir sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi bahasa daerah ini ya kita bisa mempelajari, bisa melihat di Kalimantan aja ini suku bangsanya berapa, di Sulawesi, di Bugis, ya, di mana ini? Di Papua ini justru banyak daerah-daerah terpencil yang merasa dia punya adat istiadat sendiri. Di kota-kota besar di Indonesia dijumpai adanya sebutan kampung pecinan, kampung Arab, ya, kampung Jawa. Kalau di luar Jawa kita ada kampung Jawa juga ada. Kampung pecinan ini kalau di Malang misalnya biasanya pecinan ini daerah pasar pertokoan. Ini baik di Surabaya maupun di tempat-tempat lain. Di Tuban aja juga ada nih. Kalau saudara mungkin tahu ya, ada di Bulu ini, Bulu Meduro ada, Bulu Jawa ada. Nah ini sama bulunya. Nah ini dulu mungkin ini ikatan sejarah. Di Tuban ini di kota ya sekitar katakan Sumur Serumbung itu kampung Meduran. Misalnya ini peninggalan lama tapi orang Maduranya hanya sedikit. Ini tapi di Tuban ada. Di Indonesia agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, berbagai aliran kepercayaan dianut oleh masyarakat. Jadi agama yang diakui di Indonesia ini diakui
adalah agama-agama tersebut. Yang lain tidak ada atau belum, ya. Tapi kalau aliran kepercayaan ini juga cukup banyak. Di Tuban aja banyak aliran kepercayaan. Tapi yang penting aliran kepercayaan ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi diakui oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa Indonesia masih ada sisa-sisa konflik atau potensi-potensi konflik di Indonesia. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Baik konflik yang bersifat vertikal ke atas ya, maupun bersifat horizontal ke samping. Konflik vertikal itu di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ini juga masih sering terjadi atau menjadi potensi terjadinya konflik karena daerah-daerah tertentu kadang-kadang merasa iri dengan itu kok lebih maju, lebih baik daripada daerah saya dan sebagainya. Ini kecemburuan. Kemudian gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masih ada. Ya, kalau pengalaman kita semua sudah tahu gejolak di Papua, gejolak di Poso, gejolak di Ambon, gejolak di Aceh dan sebagainya. Ini masih ada. Kemudian penyebab konflik kedaerahan. Nah, ini menurut Steeman ya. Yang pertama adalah krisis pemerintahan nasional karena persoalan suksesi maupun pemerintah yang lemah. Nah, ini suksesi ini alhamdulillah di Indonesia ini paling ada masalahnya sebentar. Kita sudah rujuk kembali berbeda dengan negara-negara lain. Di Amerika ini yang sumbernya demokrasi ini ya juga gejolaknya sangat tinggi. Kita pilihan atau suksesi kepemimpinan ini ya tidak begitu tajam dibandingkan dengan Malaysia dan sebagainya. Ya kita alhamdulillah saudara-saudara ini hidup di Indonesia ini ya kita lihat tetangga kita Malaysia ini habis pilihan juga masih bermasalah terus. Kemudian kegagalan lembaga negara menengahi konflik. Nah, ini ya karena biasanya pengaruh politik, ya ini yang banyak begitu. Jadi menengahi konflik ini kurang pas dan ditangani secara waktu yang panjang. Kemudian pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. Ini juga begitu mungkin daerah-daerah ini yang mayoritas ini sehingga banyak ini dibatasi oleh penguasa atau pejabat yang ada di situ. Kemudian yang keempat, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional. Jadi biasanya kalau sering dengarkan di sekitar kita ini dum-duman beras untuk masyarakat ini di sana banyak, di sini sedikit, di sana tidak ada dan sebagainya. Sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Kemudian yang kelima, rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya. Jadi akses masyarakat ini atau sulitnya akses masyarakat di daerah ini terdapat sumber daya
yang tersebut berasal dari ekonomi biasanya. Kemudian rezim yang tidak bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini sudah setiap rezim juga perhatiannya pada rakyat. Tapi negara-negara lain ini di Timur Tengah, di benua yang lain ini rezim ini sangat kuat sehingga tuntutan warga negara tidak dituruti atau tidak direspon, sehingga terjadi gejolak yang berkepanjangan seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi. Di samping konflik vertikal, konflik horizontal juga muncul, misalnya masalah keagamaan, sukuan, antar kelompok atau golongan yang semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan konflik keagamaan sering terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi karena agama merupakan suatu hal yang bersifat sangat sensitif. Konflik agama ketika dicermati ternyata bukan konflik yang berlatar belakang agama, tetapi konflik yang lain yang memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai sarana membangkitkan solidaritas kelompoknya. Jadi karena masalah agama, masalah keyakinan ini sangat sensitif saudara-saudara, maka saya pesan pada teman-teman, pada mahasiswa, kalau kaitannya dengan agama ini saudara harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi ada perbedaan terus terjadi konflik. Hati-hati saudara-saudara. Kemudian kesenjangan yang tajam antara daerah memunculkan kecemburuan antara daerah satu dengan daerah lainnya, di mana daerah yang kondisinya terbelakang merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Ini saya kira kita saudara-saudara banyak mendengar daerah-daerah yang sering konflik ini karena tidak meratanya pembagian pembangunan. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi antar daerah juga akan memicu perkembangan daerah-daerah yang bersangkutan dan pada gilirannya akan mengurangi kecenderungan disintegrasi. Makanya kita sudah tahu semua bahwa tiap daerah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat ini prioritas pembangunan sarana prasarana ini diutamakan di semua daerah, sehingga kita untuk memudahkan komunikasi dan juga perkembangan ekonomi semakin meningkat. Inilah saudara-saudara dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.